Halo teman-teman semuanya, semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Hari ini merupakan pertemuan keempat kita di Lab Akuntansi Manajemen 1, di mana kita akan mempelajari chapter baru, yaitu chapter 5 mengenai Activity Based Costing. Jadi kita udah move on dari yang sebelumnya. Kalau teman-teman ingat, sebelumnya kita pernah bahas tentang job costing. Nah, pada pertemuan kali ini dan juga pertemuan minggu depan, kita akan membahas materi baru terkait activity based costing. Nah, di video kali ini kita akan membahas sedikit untuk mengulang teori yang sebenarnya ada di video yang sudah di-share di hari Minggu kemarin. Kita akan coba ulangi sedikit dan kita akan membahas dua problem. Nanti mungkin kalau misalnya videonya kepanjangan, saya akan cut menjadi dua part, tapi kalau misalnya saya rasa ini videonya cukup pendek, saya akan jadikan satu ya teman-teman. Nah, mari kita mulai. Oke teman-teman, jadi apa sih activity based costing? Nah, activity based costing itu adalah sebuah model di mana mengalokasikan overhead atau biaya overhead berdasarkan sumber daya yang digunakan untuk melakukan sebuah aktivitas. Di mana perlu ditekankan bahwa berdasarkan namanya activity based costing, maka konsep yang digunakan adalah konsep aktivitas. ABC ini akan mengkaitkan aktivitas dan juga biayanya. Maksudnya, kalau misalnya kita contohkan di sebuah perusahaan, ketika dia ingin memproduksi sebuah barang, itu bukan hanya satu departemen, tapi perusahaan itu cenderung punya banyak sekali departemen-departemen. Contohnya, misalnya departemen perakitan, ataupun departemen desain, produksi, dan banyak lagi. Nah, berdasarkan ABC costing ini akan dialokasikan berdasarkan aktivitas-aktivitas itu. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih perbedaan dari activity based costing dan juga simple costing. Nah, kalau yang sebelumnya kita pelajari itu kan simple costing. Nah, kalau ABC costing ini adalah kita menggunakan yang namanya basis aktivitas seperti yang tadi sempat saya singgung dan juga yang teman-teman udah dengar dari video yang di-share di hari Minggu. Nah, jadi dia berdasarkan basis aktivitas, sedangkan simple costing itu kita menggunakan satu basis untuk keseluruhan. Contohnya kalau teman-teman ingat waktu job costing. Job costing itu biasanya kita akan menjurnalkan MOH allocated. Nah, ketika kita mengalokasikan MOH biasanya akan didasarkan pada satu basis untuk keseluruhan. Jadi dia nggak peduli aktivitasnya seperti apa, dia akan satuin. Jadi misalnya ya udah base-nya misalnya jam tenaga kerja ataupun jam mesin dan lain sebagainya. Nah, itu letak perbedaan antara ABC costing dan simple costing. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih perusahaan menggunakan activity based costing? Nah, sebenarnya activity based costing ini membantu perusahaan untuk lebih menentukan harga agar harganya itu lebih stabil, teman-teman. Nah, ada dua kondisi di perusahaan yang mungkin harus teman-teman kenali. Nah, mungkin juga dibahas di video yang di-share di hari Minggu, bahwasannya ada yang namanya undercosting dan juga overcosting, teman-teman. Seperti namanya, undercosting, artinya pembiayaan kita itu kecil, kekecilan. Nah, teman-teman bayangin, kalau kita alokasinya kekecilan, maka otomatis kita akan jual barangnya itu lebih murah karena cost untuk membuat produk itu murah gitu, teman-teman. Nah, bayangin apa yang bakal terjadi dalam perusahaan? Bisa jadi perusahaan rugi karena salah menetapkan pembebanan biayanya atau cost untuk membuat produk tersebut. Nah, kalau overcosting tuh yang gimana? Nah, overcosting itu ada sebenarnya kebalikan daripada undercosting, di mana perusahaan itu membebankan cost-nya itu kegedean. Nah, bayangin, kalau misalnya cost-nya gede, teman-teman mau dapat untung, berarti teman-teman naikin dong harganya. Nah, makanya barangnya teman-teman nanti akan dijual terlalu mahal. Nah, apa yang terjadi? Teman-teman aja deh, kalau misalnya mau beli, kualitasnya sama, barangnya sama, tapi mahal. Mau nggak? Ya nggak mau lah pasti ya. Pasti akan pindah dong ke yang lain. Nah, perusahaan akan kehilangan pangsa pasarnya, teman-teman. Nah, harus diingat bahwasannya, kalau misalnya perusahaan itu kan terkadang bukan hanya satu produk nih, teman-teman. Ada beberapa produk. Kalau perusahaan itu mengalokasikan cost-nya itu kekecilan untuk sebuah produk, maka dia akan mengakibatkan cost-nya itu lebih besar alokasinya kepada produk lainnya gitu, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas problem. Seperti janji saya di awal, kalau misalnya kepanjangan, saya akan coba bagi menjadi dua video. Tapi kalau misalnya saya merasa pendek, ya saya akan jadikan satu gitu ya, teman-teman. Soalnya nanti
Teman-teman pas lihat, waduh Ci 3 jam, waduh nggak jadi deh. Nah kan kasihan gitu ya. Oke, nah sekarang teman-teman boleh prepare, kita akan bahas problem 5 ya teman-teman ya. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas problem 5. Saya akan coba buka modulnya, teman-teman boleh buka modulnya, kemudian siapkan pena dan kalkulatornya ya teman-teman. Saya akan coba kerjain di Excel. Nah, teman-teman, kita akan membahas problem 5. Problem 5 itu ada di halaman 11. Nah, kita udah pindah ya teman-teman ya. Kita udah ke activity based costing. Nah, kalau teman-teman ingat tadi, activity based costing itu kan adalah metode alokasi MOH ya teman-teman ya. Nah, nanti perbedaan yang paling mencolok antara activity based costing dan juga simple costing adalah mengenai MOH-nya teman-teman. Nah, coba kita buka dulu modulnya. First thing first, seperti biasa, jika saya akan prefer untuk baca soalnya terlebih dahulu dan melihat apa sih yang diminta oleh soal. Nah, yang diminta oleh soal ada 3 poin nih. Yang pertama, hitunglah cost per unit untuk masing-masing produk menggunakan simple costing. Yang kedua, hitunglah cost per unit masing-masing produk menggunakan metode ABC costing. Dan yang ketiga, hitunglah gross profit jika menggunakan ABC costing. Jadi yang ketiga itu hanya cari gross profit tapi pakai ABC costing, teman-teman. Oke, nah kita udah tahu berarti kita harus cari 3 poin itu. Kita baca soalnya. Problem 5. Garuda Bakery adalah perusahaan yang memproduksi 3 jenis kue. Ada kue lapis, kue bolu, dan juga kue tart. Garuda Bakery menggunakan peralatan produksi yang sama untuk ketiga jenis produk tersebut. Akuntan dan manajer produksi telah mengidentifikasi data-data berhubungan dengan produksi, yaitu ada bahan baku dan juga ada overhead, ada DL. Nah, intinya di sini adalah teman-teman, sebenarnya kita mau cari berapa sih total cost, manufacturing cost yang teman-teman ingat komponennya itu adalah direct material, direct labor, dan juga manufacturing overhead yang dihasilkan baik menggunakan simple costing dan juga menggunakan ABC costing. Nah, kita akan mulai dulu dari simple costing, teman-teman. Nah, yang pertama, teman-teman harus cari DM-nya. Nah, cari DM-nya, teman-teman lihat. Kalau misalnya untuk membuat satu kotak kue, itu kita butuh DM ada 3 jenis, teman-teman. Jadi, formatnya itu bakal seperti ini, teman-teman. DM, tambah DL, tambah MOH. Tapi, nanti untuk ABC costing, perbedaannya ada di MOH. Jadi, teman-teman, kalau ketemu soal, hendaknya teman-teman hafalin dulu formatnya. Bahwasannya, manufacturing cost itu terdiri dari 3, DM, DL, dan juga MOH gitu, teman-teman. Jadi, diingetin aja. Untuk masalah komponen DM-nya, itu kita akan tergantung pada soal. Apakah DM-nya akan cuma 1, 2, dan 3 gitu. Jadi, tergantung soalnya, teman-teman. Tapi, formatnya ingat, sekali lagi, DM, tambah DL, tambah MOH. Selalu seperti itu. Nanti perbedaannya ada di MOH ya, teman-teman. Oke, kita mulai. Nah, kita akan buat berapa unit kue, kita cari tahu dulu, teman-teman ya. Nah, kalau di sini dilihat bahwa produksi kue adalah sebanyak 4.000 untuk kue lapis, 3.000 untuk kue bolu, dan 3.000 untuk kue tart. Nah, kita akan cari secara keseluruhannya, teman-teman. Jadi kita nggak cari per unit, jadi kita langsung cari per keseluruhan. Tapi terserahnya teman-teman mau cari per unit juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman cari per unit langsung, berarti nanti hasilnya akan langsung per unit. Nggak perlu dibagi dengan unit produksi. Tapi saya akan coba ajarin gimana kalau kita secara keseluruhan, teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman harus cari tahu dulu ini bahan bakunya kan untuk satu kotak kue, tapi yang kita produksi itu kan bukan satu ya. Yang kita produksi itu ada 4.000 untuk kue lapis, 3.000 untuk kue bolu, dan juga 3.000 untuk kue tar. Maka kita akan cari dulu berapa sih banyak kue yang kita produksi. Nah, kita udah dapet nih teman-teman. Sekarang kita akan cari berapa direct material yang akan kita gunakan, teman-teman. Jadi di sini udah tabel yang use ya. Jadi ini benar-benar tabel yang use. Tapi kalau misalnya di soalnya misalnya iseng gitu ya. Nah, ada beginning, ada ending. Nah, berarti teman-teman ingat yang kita cari itu adalah DM use. Maka harus ditambahkan purchase, dikurangkan dengan ending. Nah, karena ini kebetulan sudah use, berarti kita bisa langsung gunakan tabel ini.
Nah, hati-hati kembali teman-teman. Saya kembali mengingatkan teman-teman semuanya bahwasannya soal asistensi ini bukan menjebak, tetapi perlu sedikit ketelitian. Jadi kalau saya sarankan, teman-teman harus perhatikan benar-benar satuannya. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah saya akan melihat dulu satuannya. Nah, harga di sini ons, tapi di sini kilogram. Udah jelas beda dong. Nah, kita harus rubah. Nah, ini kilogram, ini gram. Jelas beda dong. Nah, kita rubah. Ini kilogram menjadi gram. Nah, kita akan rubah dulu supaya satuannya sama ya teman-teman. Ini prefer ke teman-teman mau dari harga yang rubah jadi kuantitas boleh atau kuantitas rubah jadi harga. Kalau saya sih prefer untuk merubah kuantitasnya karena ya cenderung lebih gampang. Tapi nggak apa-apa sih, terserah teman-teman mengertinya yang mana. Nah, kita mulai dari tepung terlebih dahulu. Nah, tepung harganya itu adalah 1.500 per on. Tapi yang kita gunakan adalah 0,2 kg. Ingat teman-teman, kalau dari ons ke kilo, itu kan kita kalikan dengan 10 ya teman-teman, bener ya? Nah, kita kalikan dengan 10. Maka kuantitasnya itu akan kita kali dengan 10. Setiap kuantitas akan kita kalikan dengan 10. Jadi contohnya, jika 0,2 kali 10 berarti kuantitas yang kita gunakan adalah 2 kg. 0,5 kali 10 berarti kuantitas kita akan 5 kg. Begitu juga dengan kue tar. Nah, yang kedua adalah telur. Telur adalah per kilo. 12.000 per kilogram. Tetapi yang diketahui di soal adalah kuantitasnya dalam bentuk 1.200 gram. Satuannya adalah gram. Nah, kalau saya prefer untuk rubah kuantitas jadi sama satuannya dengan harga. Nah, gram ke kilo. Kalau kita ingat-ingat lagi nih teman-teman, tangganya itu dari gram ke kilo itu kita akan bagi ya dengan 1.000 ya teman-teman ya. Jadi kita bagi dengan 1.000. Nah, kita bagi dengan 1.000 berarti ya teman-teman ya. Nah, maaf ya kalau tulisannya rada-rada jelek. Oke, maksudnya gimana? Jadi kalau di sini 1.200, yaudah kalau teman-teman bagi 1.000 dapat 1,2. Kalau ini 600 gram bagi 1.000 dapat 0,6. Begitu juga dengan ini, 600 gram bagi 1.000 dapat 0,6 teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, harganya 10.000 per kilogram mentega ya. Nah, kue lapis pakai gram, berarti sama ya teman-teman, kita bagi 1.000. Nanti kalau teman-teman nanya, Ci boleh nggak kalau aku harga yang aku rubah? Jadi kalau misalnya ons, nanti aku jadikan ke kilogram, boleh nggak Ci? Ya boleh-boleh aja teman-teman. Jadi pokoknya jangan sampai salah untuk merubah harga ataupun kuantitasnya. Kenapa? Karena kalau teman-teman salah, ya udah sorry goodbye lah gitu ya. Jadi udah pasti salah gitu ya. Nah, karena ini tuh udah yang paling pertama, jadi ini udah nggak boleh salah ketika rubah satuannya. Satuannya itu penting banget teman-teman. Nah, jadi ini seperti tadi kita bagi 1.000 ya. Oke. Berarti mentega untuk kue lapis 600 bagi 1.000 dapat 0,6 kg. Mentega untuk kue bolu 300 bagi 1.000 0,3 kg. Mentega untuk kue tar 100 gram berarti 0,1 kg ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita udah selesai untuk rubah. Sekarang kita tinggal masukin angkanya teman-teman. Nah, saya akan coba pakai Excel pelan-pelan ya supaya teman-teman bisa sambil nyatet. Oke, kita mulai dari kue lapis terlebih dahulu. Kue lapis yang kita produksi ada berapa unit teman-teman? 4.000 unit ya. Nah, berarti 4.000 kita kalikan dengan 1 unit membutuhkan berapa ons? 0,2 kali 10, berarti ada 2 ons ya. 2 ons. Dikalikan dengan 1 onsnya harganya 1.500. Berarti kita kalikan dengan 1.500. Dapat 12 juta. Nah, kemudian kita akan next ke kue bolu dulu lah. Boleh terserah teman-teman mau telur mentega dulu, mau selesaikan satu-satu boleh. Atau sekaligus 3 juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, kue bolu sama teman-teman. Yang kita produksi ada berapa unit? 3.000 ya. Nah, berarti 3.000 unit. Teman-teman kalikan. 1 unit butuh berapa tepung? 0,5 kg kali 10 dapat 5 ons. Berarti kita pakai 5 ons. 1 onsnya berapa duit? 1.500 ya. Berarti kalikan dengan 1.500.
Kemudian yang ketiga. Nah, kue tar yang kita produksi ada 3.000 unit di sini. Kemudian kita kalikan dengan 1 unit butuh 0,5 kg. Tapi karena ons kita kalikan dengan 10 dapat 5. Kita kalikan 1 onsnya adalah 1.500. Nah, dapat 22.500.000. Yang tepung selesai, teman-teman. Tapi ingat, DM-nya bukan cuma tepung, ada telur. Nah, selanjutnya kita akan coba next ke telur ya. Nah, telur. Nah, kita mulai lagi teman-teman. Yang diproduksi kue lapis ada 4.000. Nah, satu box itu memerlukan untuk kue lapis ya, 1.200 gram. Nah, karena ini kilo, kita akan jadikan gram ke kilo dulu. Gram ke kilo kan kita bagi 1.000 ya. Nah, tadi kan kita udah pada setuju dong bagi 1.000. Berarti 1.200 bagi 1.000 dapat 1,2 ya. Nah, kita kalikan. 1 kilonya berapa? 12.000. Masukin. Nah, dapat 57.600.000. Berlaku hal yang sama dengan telur. Kita memproduksi kue bolu 3.000. Nah, berarti kita masukin 3.000. Kita kalikan dengan satu kue bolu, itu kita pakai 600 gram telur. Kita setuju untuk bagi 1.000, berarti dapat 0,6. Kita kalikan dengan 1 kilo, harganya 12.000. Nah, dapat 21.600.000. Kue tar berlaku hal yang sama. Kita memproduksi berapa unit? 3.000 ya. Nah, kita masukin 3.000. 1 unit kue tar itu membutuhkan telur 600 gram. Kita setuju untuk jadikan kilo, bagi dengan 1.000. Nah, 600 bagi 1.000 dapat 0,6. Kita masukin 0,6. Dikali. Setiap 1 kilogram itu adalah 12.000. Maka kita akan kalikan dengan 12.000. Oke, yang telur selesai teman-teman. Nah, sebenarnya ya kerjaan kita cuma begitu doang. Memang kadang teman-teman bisa mikir, oh ya ini kayak agak simple. Tapi kadang simple itu yang buat kita nggak boleh terlalu meremehkan. Kenapa? Karena kadang ada hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang sering banget kita lupa. Contohnya aja kayak rubah satuan. Dan itu bener-bener butuh take concern ya. Jadi jangan sampai salah. Itu benar-benar kuncinya teman-teman harus rubah dengan benar. Nah, lalu yang ketiga itu mentega. Mentega sama, kita memproduksi ada 4.000 unit. Kita kalikan. 1 unit kita butuh 600 gram. Nah, kita bagi dengan 1.000 karena harganya dalam kilogram. Berarti dapat 0,6, kita kalikan. Dengan 1 kilogram, harganya 10.000. Nah, kemudian untuk kue bolu. Kita memproduksi kue bolu ada 3.000. Kemudian untuk satu kue bolu kita pakai mentega 300 gram. Dan kita sepakat kita bagi dengan 1.000 dapat 0,3 kilogram. Nah, 1 kilogram harganya adalah 10.000. Kita masukin. Nah, dapat 9 juta. Lalu untuk kue tar. Sama, yang kita produksi itu ada 3.000 kue tar. Kemudian satu kue tarnya butuh 100 gram. Karena harganya dalam kilogram, kita sepakat untuk rubah jadi kilogram. Maka 100 kita bagi 1.000 dapat 0,1. Kemudian kita kalikan dengan 1 kilogram. Itu harganya 10.000. Nah, dapat 3 juta. Oke, nah direct materialsnya kita sum ya teman-teman. Kita jumlahkan tepung, telur, sama mentega. Nah, yang ini juga. Oke, C4 sampai C6. Kita sum ya, sebentar teman-teman. Oke. Nah, kemudian untuk kue tarnya kita juga sum. Nah, dapat. Sepertinya saya lupa 4D. Oh, kelupaan D4 ya. Pantas kecil banget angkanya. Kita coba ya. Susah juga ya ternyata kalau nggak pakai mouse ya. Maaf ya teman-teman ya. Oke, kita coba.
Nah, dapat 47.100, 53.100, 93.600 juta ya. Nah, nanti angka ini akan kita pakai untuk kita jumlahkan. Nah, saya akan coba warnai ya, supaya nanti nggak ketuker. Maksudnya, teman-teman nanti kalau pakai Excel langsung teman-teman jumlahin lagi ke bawah. Padahal kan tepung telur mentega itu udah kita jumlahin di atas gitu. Nah, sekarang direct labor. Di soal, langsung secara eksplisit dikatakan, tenaga kerja langsung yang dibayarkan di bulan Maret adalah 15 juta, 10 juta, dan 12 juta. Berarti untuk direct labor, kita tinggal masukin 15 juta, 10 juta, dan 12 juta. Hati-hati ya teman-teman. 15 itu untuk kue lapis. Nah, 15 juta itu untuk kue lapis. 10 juta itu untuk kue bolu. Sama kue tari itu 12 juta. Jangan sampai kebalik ya teman-teman ya. Oke, sekarang adalah di manufacturing overhead. Nah, teman-teman perhatikan bahwasannya kalau kita ingat-ingat lagi di yang kemarin. Nah, yang kemarin itu langsung dikasih tahu bahwa MOH itu dialokasikan berdasarkan apa, tapi angkanya tuh udah dapet kan teman-teman. Tapi di sini overhead itu dijabarin satu-satu kegiatannya. Ada processing, ada packaging, testing, storage, cleaning. Nah, inilah yang akan membedakan kita antara simple costing dan juga ABC costing. Nah, kita akan coba cari dulu berapa sih MOH rate untuk simple costing. Caranya gimana? Nah, teman-teman jumlahkan dulu seluruh MOH yang ada. Nah, MOH-nya itu terdiri dari aktivitas apa-apa aja. Nah, ada processing. Processing harganya berapa? Nah, teman-teman lihat total cost-nya adalah 15 juta. Berarti teman-teman masukin 15 juta. Lalu yang kedua adalah packaging. Nah, packaging berapa? 20 juta. Kayak gini ya, teman-teman ya. Ambil yang total cost. Testing. Yang ketiga. Testing ada berapa duit? 40 juta. Nah, yang total cost ya. Kemudian apa lagi? Storage. Nah, storage itu terdiri dari 30 juta. Nah, yang ini ya. Kemudian yang terakhir ada cleaning. Jika cleaning itu ada 40 juta. Kita masukin cleaning 40 juta. Nah, setelah itu kita akan jumlahkan. Dapatlah total manufacturing overhead. Jumlahkan dari seluruh aktivitas yang ada. Nah, dapat kita jumlahkan dari seluruh aktivitas yang ada, dari mulai processing sampai ke cleaning, dapat semua MOH-nya adalah 145 juta. Nah, simple costing kita lihat dia mengalokasikannya pakai apa. Karena simple costing itu yang membedakan dengan activity base adalah simple costing itu kita menggunakan satu rate doang, satu base doang. Kita lihat, simple costing dialokasikan berdasarkan direct labor hour. Kita cari di soal, mana nih yang ngomongnya tentang direct labor hour. Nah, di poin ini ya, tenaga kerja bekerja dengan total 5.000 jam, teman-teman. Berarti ini udah keseluruhannya. Berarti kita nggak usah bagi lagi, kita langsung masukin 5.000. Nah, ini adalah total dial hour-nya, karena base-nya adalah menggunakan dial hour. Nah, base-nya bisa apa aja, Ci? Bebas. Apakah mau mesin hour, mau dial hour, pokoknya terserah perusahaan mau alokasikannya seperti apa. Nah, nanti kita akan cari MOH rate-nya. Gimana caranya? Teman-teman tinggal bagi total MOH, teman-teman bagi dengan dial hour. Nah, dapat MOH rate-nya 29 juta. Nah, sekarang gimana Ci masukin 29 jutanya ke total MOH di sini? Apakah kita langsung masukin Ci? Enggak ya, kita nggak boleh langsung masukin ya teman-teman ya. Jadi, MOH rate ini adalah mengartikan 29.000 itu per jamnya. Nah, tapi untuk membuat kue lapis, kue bolu, kue tar, itu totalnya 5.000. Tapi kita nggak tahu nih berapa jam teman-teman untuk buat kue lapis. Jadi ini cara bacanya MOH rate untuk 1 jam ya. MOH rate per hour lah saya tambahin ya. MOH rate per hour. Jadi ini untuk 1 jam. Karena dia bilang alokasinya berdasarkan direct labor hour. Nah, kalau dia bilang alokasinya berdasarkan mesin hour gimana? Berarti ini adalah MOH rate per mesin hour. Setiap 1 jam mesin. Oke.
Sekarang yang kita tahu itu adalah gajinya 1 bulan, 15 juta. Nah, kita nggak tahu dia kerjanya itu berapa lama. Nah, caranya gimana? Berarti teman-teman tinggal 15 juta, kemudian per 7.400 dong, berarti benar? Karena dia bilang upahnya 7.400 per jam. Jadi kalau kita mau cari berapa nih yang jam untuk dikerjakan kue lapis, berarti 15 juta dibagi dengan 7.400. Untuk cari kue bolu berapa? Berarti 10 juta yang kita bayarkan per 7.400. Kue tar berarti 12 juta dibagi 7.400. Kenapa dibagi? Ya karena di sini diketahui total dan di sini ada dikasih tahu berapa upahnya per jam, teman-teman. Nah, cara carinya adalah berarti tadi kita cari dulu jamnya. Jamnya berarti 15 juta total yang kita bayarkan dibagi dengan 1 jamnya itu dihargai dengan 7.400. Nah, kalau kita enter, nih segini ini total jamnya, teman-teman. Lalu kita kalikan dengan berapa yang dia alokasikan per jamnya tadi. 29.000. Nah, dapat segini, 58.783.783,78. Hal ini juga berlaku yang sama untuk kue bolu, teman-teman. Nah, kue bolu berarti kita keluarin gaji 10 juta, di mana setiap jamnya itu 7.400. Kalau saya langsung enter, berarti jam kerjanya adalah 1.313.51,35. Tapi kita harus cari berapa MOH-nya keseluruhan. Berarti kita kalikan dengan yang MOH red tadi. Nah, yang 29.000 dapat 39.189,19. Begitu juga dengan kuetar. Berarti kuetar itu 12 juta. Kita bagi dengan 7.400. Kita kali dengan MOH red. Dapat 47 juta 27 sekian. Nah, kemudian kita tinggal manufacturing overhead cost. Berarti kita tambahkan DM, tambah DL, tambah MOH. Nah, hal itu juga berlaku untuk tiga-tiganya ya teman-teman ya. Saya drag. Wah, keenakan pakai Excel mah gitu ya teman-teman ya. Jadi langsung drag. Tapi yang jelas saya pengennya teman-teman ngerti gitu. Oke, dapat total manufacturing cost. Nah, untuk cari manufacturing cost per unit, teman-teman tinggal bagi dia dengan berapa sih yang dia produksi. Tadi kalau kita ingat-ingat, untuk kue lapis itu memproduksi 4.000. Nah, untuk kue bolu 3.000. Kue tar juga 3.000. Dapat dari mana, Ci? Dari yang ini, teman-teman. Nah, produksi kue. Oke, caranya gimana? Teman-teman tinggal bagi MOH total dibagi dengan unit produce. Dapat manufacturing cost per unit. Nah, ini teman-teman boleh drag aja. Nah, ini akan sama ya berarti. Tinggal dibagi aja teman-teman. Berarti kalau kue bolu 102 juta sekian dibagi 3.000. Kalau kue tar 106 juta sekian dibagi dengan 3.000. Nah, kita dapat manufacturing cost per unit untuk simple costing. Nah, pertanyaan pertama kita udah selesaikan teman-teman. Sekarang kita akan next ke pertanyaan yang nomor 2. Nah, enaknya apa? Sebenarnya kita bisa hemat waktu teman-teman. Kenapa? Karena DM sama DL-nya itu sama teman-teman. Nah, jadi kita tinggal pindahkan aja yang teman-teman sudah tulis di atas tadi, teman-teman pindahkan untuk DM dan DL. Kenapa sama? Karena perbedaannya itu hanya terletak pada MOH-nya, teman-teman. Jadi untuk DM dan DL, teman-teman langsung pure salin aja dari atas, dari simple costingnya. Jadi nggak perlu hitung 2 kali ya. Nah, tapi kalau teman-teman merasa rajin gitu ya, saya sekalian mau cross-check bener apa enggak, ya nggak apa-apa gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke manufacturing overhead. Tadi kalau teman-teman masih ingat, di pembahasan teori sedikit tadi ya, kita ada sempat singgung bahwa activity based costing ini kita alokasinya atau konsepnya itu menggunakan aktivitas. Jadi, setiap aktivitas itu kita punya cost driver yang berbeda-beda. Cost driver ini akan membantu kita untuk bagaimana kita alokasi total cost. Misalnya, dalam bagian processing, kita alokasi cost itu berdasarkan jumlah produksi kue. Akan berbeda dengan packaging, kita alokasi cost-nya berdasarkan pemakaian box. Berbeda dengan testing, kita alokasi berdasarkan jumlah tes dan lain sebagainya. Nah, ini akan membedakannya, teman-teman.
Nah, caranya gimana? Nah, saya prefer teman-teman untuk cari rate masing-masing terlebih dahulu. Rate masing-masing itu maksudnya apa, Ci? Nah, nanti kita akan cari berapa sih rate untuk processing, untuk packaging, untuk testing, storage, dan juga cleaning. Caranya kita coba itu dulu ya, kita keluarin dulu sebuah cost-costnya. Ada packaging, processing, testing, dan juga storage. Sama cleaning. Nah, caranya, teman-teman perhatikan baik-baik ya. Kita punya total cost 15 juta. Kemudian activity base-nya adalah produksi kue. Nah, produksi kue kita itu ada 10.000. Berarti untuk cari satu kuenya, kita tinggal 15 juta dibagi dengan 10.000. Dapat 15 juta kayak kurang 01. Nah, dapat 1.500 per kuenya. Nah, kemudian kita masukin teman-teman. Kita dapat 1.500, berarti kita tinggal kalikan. Nah, 1.500 kita kalikan. Kue lapis itu memproduksi 4.000, berarti kita kalikan dengan 4.000. Kue bolu memproduksi 3.000, berarti 1.500 dikali 3.000. Kue tar juga memproduksi 3.000, berarti 1.500 rate-nya kita kalikan dengan 3.000 teman-teman. Ingat, 4.000 tambah 3.000 tambah 3.000 itu pasti akan sama dengan totalnya teman-teman. Nah, kayak gitu. Ini akan berlaku hal yang sama untuk packaging, testing, storage, dan juga cleaning. Untuk packaging, berarti kan dia cost driver-nya adalah pemakaian box. Berarti nanti ini akan jadi per box. Cara alokasikannya adalah 20 juta dibagi dengan 10.000 box. Dapat per boxnya 2.000. Nah, 2.000 ini kita akan masukin ke packaging. Berarti rate-nya 2.000, teman-teman kalikan dengan berapa kue lapis box-nya, ada 4.000. Nah, kemudian sama untuk kue bolu rate-nya 2.000, teman-teman kalikan dengan pemakaian box-nya 3.000. Nah, untuk kue tar sama. Berarti rate-nya 2.000, teman-teman kalikan dengan pemakaian box kue tar 3.000. Nah, kemudian kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga itu ada testing cost. Cost driver-nya apa? Jumlah tes. Nah, ada 10 tes total. Berarti kita bagi, alokasikan 40 juta untuk 10 tes total. Dapat satu tes itu 4 juta. Nah, kita akan masukin lagi kayak tadi di bagian testing. Berarti rate-nya 4 juta, kita kalikan. Untuk kue lapis, dia melakukan 5 kali tes. Berarti kita kalikan dengan 5. Kita kali 5. Untuk kue bolu, dia melakukan 3 kali tes. Kita kalikan dengan 3. Lalu, untuk kue tar, dia melakukan 2 kali tes. Nah, dapat 80 juta. Ups. Ya, kelebihan 0 pantas besar banget. Nah, kemudian untuk storage, kita masukin lagi. Kita lihat cost driver-nya apa? Jumlah kontainer kan teman-teman. Cari yang activity-nya jumlah kontainer. Berarti yang 1.000 kan. Nah, kita alokasikan 30 juta total cost-nya untuk storage cost. Kita bagi dengan alokasinya berdasarkan kontainer 1.000. Dapat 30.000. Nah, kita masukin 30.000-nya di sini. 30.000 dikali. Untuk kue lapis, kita menggunakan 400 kontainer. Nah, berarti kita kalikan dengan 400. Nah, untuk kue bolu, kita pakai 300 kontainer. Berarti tadi rate-nya adalah 30.000. Kita kalikan dengan 300. Untuk kue tar, kita juga pakai 300 kontainer. Berarti 30 juta. Kok 30 juta? 30.000 dikalikan dengan 300. Dapat 9 juta. Untuk cleaning, halnya sama teman-teman. Kita ambil total cost-nya, 40 juta. Kita bagi dengan activity-nya adalah 500 batch. Berarti kita bagi dengan 500. Maka per batch-nya adalah 80.000. Untuk kue lapis, itu kita menggunakan 200 batch. Maka 80.000 rate-nya kita kalikan dengan total batch-nya 200.
Untuk yang kedua, berarti rate-nya 80.000, kita kalikan dengan 1000 teman-teman jumlah batch untuk kue bolu. Begitu pula dengan yang kue tar, rate-nya 80.000, teman-teman kalikan dengan 200. Nah, dapat 16 juta. Ci, aku mau tahu nih Ci, ini bener apa salah gitu ya. Nah, salah satu kontrol yang bisa teman-teman cek apakah ini benar atau salah, teman-teman bisa jumlahkan ke kanan. Jadi teman-teman jumlah ini ya, 6 tambah 4,5 tambah 4,5. Sama nggak dengan total cost-nya? Kalau sama, itu bisa jadi benar. Tapi belum tentu fully benar ya. Bisa jadi teman-teman alokasikannya salah. Tapi yang paling fatal adalah kalau teman-teman jumlahkan ke samping dan jumlahnya nggak sama. Itu lebih fatal gitu teman-teman. Nah, karena ini udah sama, berarti udah benar ya. Selanjutnya kita tinggal cari tahu manufacturing cost-nya. DM ditambah dengan DL ditambah dengan seluruh overhead cost. Ada processing, ada packaging, ada testing, ada storage, dan juga ada cleaning. Nah, dapat 170.600. Nah, untuk kue bolu, teman-teman juga lakuin hal yang sama. Untuk kue tart juga ya teman-teman ya. Sebentar ya, saya akan coba drag dulu. Oops. Nah, dapat 102.600.000 untuk kue bolu, dan untuk kue tart teman-teman jumlahkan juga DM, DL tambah MOH-nya dapat 102.600.000. Ini kebetulan sama ya teman-teman ya. Jadi kalau beda ya nggak apa-apa gitu. Tapi untuk soal ini kebetulan sama. Jadi nggak semua soal itu total manufacturing cost-nya tuh bakal sama gitu. Nah, lalu kita bagi berdasarkan total unit produce seperti tadi untuk cari berapa sih cost per unitnya. Nah, total unit produce-nya adalah, kalau teman-teman ingat di soal, untuk kue lapis itu ada 4.000, untuk kue bolu 3.000, kue tart juga 3.000. Nah, teman-teman tinggal bagi. Dibagi dengan 4.000, yang ini teman-teman bagi dengan 3.000, yang ini teman-teman bagi total cost-nya dibagi dengan unit produce-nya, dapat 34.200. Beda ya teman-teman ya. Nah, ini menunjukkan bahwa akan beda gitu. Jadi kalau di simple costing ada kue tar itu overprice, atau bukan overprice, overvalue. Overvalue, iya, karena dia 35.000, tetapi kalau menggunakan activity based costing dia hanya 34.200. Nah, teman-teman lihat, kalau misalnya ada satu yang kegedean, maka yang lain ada yang kecilan gitu. Jadi dia benar-benar saling berkaitan gitu ya. Jadi yang satu kebesaran, yang satu kekecilan. Oke. Kita akan masuk ke income statement-nya, tapi tadi kalau kita ingat lagi di soal, kita hanya menggunakan yang ABC costing ya, teman-teman ya. Berarti sales. Sales-nya adalah asumsikan bahwa dia terjual semua. Nah, kita lihat lagi berapa harganya nih. Dia menjual semua kue yang telah diproduksi. Berarti tidak ada ending inventory ya, berarti semuanya kejual. Nah, cara cari sales-nya berapa? Kita lihat kue lapis tadi kita produksi 4.000. Ya kan? Nah, kita kalikan dengan harga satu boxnya 250.000. Teman-teman tambahkan dengan kue tar kita produksi dan jual 3.000 unit dikalikan dengan kue bolu harganya 110.000 per box. 110.000 per box ditambahkan dengan kita juga produksi dan jual kue tar sebanyak 3.000 unit, kita kalikan dengan 180.000 per box. Ci dapat dari mana? 4.000, 3.000, 3.000. Sama ya dengan unit produksi. Kenapa? Karena dia bilang dia menjual semua kuenya. Gitu. 180.000. Nah, dapat 1,870 juta. 1.870 juta. Nah, selanjutnya COGS. Dari mana COGS-nya? Nah, sebenarnya teman-teman tinggal jumlahkan ini doang ya. Nah, jumlahkan total manufacturing cost-nya. Dapat 375.800. Sekali lagi, COGS kita akan jumlahkan seluruh total manufacturing cost, tetapi untuk ABC, karena yang ditanya adalah ABC.
Nah, cara cari gross profit, sales dikurang dengan COGS, dapat 1.494.200. Nah, udah selesai problem 5 kita teman-teman. Nah, nanti kita akan bertemu lagi di problem 6 ya teman-teman. Sampai ketemu di problem 6. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, itu feel free aja buat tanya. Jangan sungkan-sungkan ya teman-teman ya. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu di problem 6. Bye.